Oke, sekarang kita akan melakukan order processing, tapi sebelum itu ada yang harus kita configure. Jadi masuk ke module sales di configuration setting. Oke, kemudian cari yang di bagian quotation and orders. Oke, kita bisa activate yang namanya customer addresses. Jadi nantinya kita bisa mendefine beberapa tipe address baik untuk billing ataupun untuk shipping ya. Oke, kemudian kita juga bisa mengactivate yang default quotation validity. Oke, sehingga nantinya quotation kita itu hanya bisa dikonfirm dalam jangka waktu 30 hari. Jadi kalau misalnya setelah kita menawarkan kepada customer, misalnya sekarang tanggal 21 Oktober, maka customer itu harus confirm setuju untuk order maksimal adalah 30 hari atau misalnya 20 November. Nah, kalau misalnya lebih dari 20 November, maka quotation itu tidak berlaku lagi. Artinya harga yang kita tawarkan juga tidak berlaku lagi. Oke, kita save. Oke. Kemudian kita akan masuk ke order dengan menu quotation. Jadi di Odoo tidak ada pembedaan baik inquiry maupun quotation. Jadi walaupun triggernya itu based on customer, misalnya customer ingin mendapatkan penawaran, maka tetap kita buat ke dalam quotation. Walaupun harusnya kalau secara ERP kita sebutnya sebagai inquiry ya. Oke, masuk ke quotation. Oke, kita akan create quotation. Kemudian masukkan customernya Emma. Oke, nah ini akan secara otomatis akan mendefine addressnya adalah si William, karena tadi kita sudah mendefine ya di customer master, dan delivery addressnya adalah yang ini. Oke, kemudian kita juga bisa memberikan validity-nya sampai kapan. Oke, kemudian kita bisa pilih price listnya mau yang mana. Jadi kalau misalnya kita pakai yang public price list, maka dia akan mengambil harga yang normal, harga yang base price. Tapi karena kita ingin Emma menggunakan harga yang discount, maka kita ganti price listnya yang discount. Oke. Oke, kemudian kita bisa memasukkan keripik tadi ya. Oke. Oke, kalau kita lihat, ketika kita masukkan ordernya hanya satu, maka unit price-nya adalah 10.000, mengambil public price tadi ya. Tapi kalau misalnya kita ingin, misalnya Emma akan pesan 30 unit, maka sekarang kita lihat diskonnya sudah muncul 10% di sini. Oke. Kemudian ada juga tax. Oke. Kemudian ada total yang harus dibayar. Oke, kemudian kita bisa save. Oke. Nah, ketika kita save, maka statusnya sekarang adalah sebagai quotation. Statusnya quotation created gitu ya. Kita bisa send by email. Oke, di sini kita bisa kirimkan kepada Emma, tapi tentu saja kita harus mengatur email address-nya ya. Itu akan saya bahas di topik yang berikutnya, how to send via email. Oke, sekarang seandainya si Emma sudah confirm, oke, jadi kalau kita lihat sekarang kita punya satu quotation untuk nama Emma ya. Seandainya sekarang Emma confirm, oke, dia akan pesan, maka kita bisa klik yang namanya confirm. Oke. Oke ya. Setelah ini dikonfirm, maka otomatis akan muncul ada satu delivery yang harus dikirim oleh warehouse. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada order quantity 30 pieces, delivered quantity-nya masih kosong ya, invoice quantity-nya juga masih kosong, tapi sudah ada satu perintah delivery kepada orang inventory. Nah, kalau kita lihat di bagian inventory, maka
di bagian overview sudah ada one delivery to process, yaitu harus dikirimkan kepada partnernya Emma, tapi untuk yang di addressnya adalah Andre ya, karena tadi kita set addressnya adalah Andre. Seandainya sekarang saya hanya ingin mengirimkan, misalnya, saya cancel dulu, saya discard dulu ya. Seandainya kalau di sini sudah di reserve 30 ya, jadi kalau kita lihat secara reporting, kalau kita lihat dari sisi stok, maka lihat begitu kita melakukan confirm size order, maka keripik singkong sudah ada sebanyak 30 yang di reserve. Makanya kenapa di sini sudah di reserve 30. Seandainya saya tidak ingin mengirimkan sebanyak 30, maka kita bisa klik yang unreserved tadi, sehingga sekarang saya ingin mengganti. Misalnya kalau kita cek availability, dia reserve 30 lagi ya. Kalau gitu kita ganti manual ya. Misalnya saya ganti, saya masukkan yang tadi keripik singkong. Initial demandnya 30. Tapi saya hanya ingin mengirimkan 20. Maka kita akan validate. Sorry, karena tadi statusnya sudah di waiting ya, makanya nggak bisa diganti ya. Saya cancel lagi. Saya discard dulu ya. Jadi kalau kita lihat nih statusnya masih sudah waiting ya, makanya saya nggak bisa mengganti ini. Mari kita unlock. Mari kita lihat apakah sekarang masih sudah bisa diganti. Ternyata juga tidak bisa diganti ya. Wait. Ternyata jadi tadi di sini tidak bisa diganti karena secara setting saya membuat invoicing policy-nya adalah invoice what is order ya, sehingga seolah-olah diharapkan semua barang harusnya terdeliver secara komplit. Maka untuk itu kita bisa mengganti di sini invoice what is delivered. Kemudian tapi untuk yang sekarang karena kita sudah terlanjur membuat jadi invoice yang what is order gitu ya, sehingga kalau kita masuk ke warehouse ini memang kita tidak bisa melakukan partial delivery. Jadi yang bisa kita kirim ya hanya yang memang sesuai dengan berapa yang akan diorder. Mari kita lanjutkan. Jadi kalau kita masuk ke sini, kita cek availability lagi. Barangnya sudah ada, memang ada tersedia reserve. Kemudian kita bisa validate. Ketika kita validate, maka kalau kita lihat sekarang di bagian inventory, maka on hand-nya sudah berkurang ya sebesar 30. Reserve-nya tadi berkurangnya sebanyak 30. Kemudian
Jadi kalau kita lihat di product moves, kita lihat ada perpindahan dari stok kita ke gudangnya customer. Kemudian selain itu kita akan cek di bagian jurnal. Oke, di journal entries, mari kita lihat sekarang ada jurnal, stok jurnal, di mana inventorinya berkurang sebesar sekian dan masuk ke stok interim atau GRIR. Oke, berarti sekarang kalau kita lihat ke status, oke, jadi quotation yang tadi kita buat untuk EMA statusnya sudah sales order. Oke, kalau kita lihat di sini ada sales order, sekarang statusnya adalah to invoice, karena jadi kalau kita lihat di sini delivered quantity sudah terbuat, tinggal kita melakukan invoice quantity. Tinggal melakukan customer invoice supaya nanti invoice quantity-nya terisi ya. Maka bagian sales, department sales, tugasnya adalah membuat create invoice, di mana create invoice ini kita bisa bagi menjadi misalnya kalau ingin membayar full payment maka pilih yang invoiceable lines. Kalau ingin membayar down payment, maka kita bisa memilih apakah Anda ingin membayar down payment secara percentage atau menggunakan fixed amount. Kalau yang invoiceable lines yang ini adalah untuk melakukan yang final payment-nya nanti ya. Jadi kalau Anda mau full payment, maka cuman pilih ini saja sekali. Kalau Anda mau menggunakan yang down payment, maka untuk invoice yang pertama Anda bisa memilih down payment yang percentage atau yang fixed amount. Oke, kemudian untuk yang final payment-nya Anda bisa pilih yang invoiceable untuk full final payment-nya. Sekarang karena kita ingin full payment, maka kita masukkan yang invoiceable lines. Oke, kemudian kita create. Oke, sekarang jadi invoice-nya sudah terbuat. Oke, nah tapi biarkan saja statusnya menjadi draft karena pekerjaan orang sales hanya membuat invoice, tapi nantinya yang memvalidate adalah bagian finance ya, orang invoice. Maka sekarang kalau kita lihat di bagian di modul invoice, di customer invoice sudah ada one invoices to validate. Maka nanti orang finance yang akan memvalidate apakah memang betul, jadi biasanya dia akan confirm lagi ke customer harganya sekian gitu ya, apakah sudah diterima dan lain sebagainya. Kalau sudah oke, maka akan dilakukan validate. Oke, dan kalau Anda notice sekarang di sini delivery address-nya delivery address-nya betul Andre, karena memang kita kirimnya ke Andre ya, tapi si customer-nya yang payer-nya adalah atas nama William, karena tadi kita set di customer master atas nama William ya. Kemudian lihat sekarang status invoice-nya, kalau tadi pertama statusnya adalah draft sebelum divalidate, kemudian open setelah divalidate, maka sekarang customer sudah tercatat AR-nya. Oke, sehingga sekarang kalau kita lihat di overview ada satu unpaid invoices. Maka ketika nanti customer akan membayar, maka kita bisa melakukan yang namanya register payment. Oke. Register payment ini maka kita akan bisa pilih mau bayarnya kemana. Oke, kemudian kita validate. Sehingga sekarang kita lihat statusnya sudah paid. Oke, dan kalau kita kembali ke sales order yang tadi kita buat di awal, kita lihat statusnya sudah fully invoice. Oke, jadi delivered quantity-nya sudah terpenuhi, invoice quantity-nya juga sudah terpenuhi. Mari kita cek untuk di bagian jurnalnya. Oke, kita lihat. Oke, sudah ada customer invoice, ini yang dibuat
ketika ada customer invoice ya. Jadi ada revenue, product sales, kemudian lawannya ada AR 297 dengan tax dan product sales revenue. Kemudian COGS-nya sebesar 252 sesuai dengan nilai inventory yang terbuat sebelumnya ya. Oke, jadi lihat sebelumnya nilai inventory-nya berkurang sebesar 252 dan itu akan kita anggap sebagai nilai COGS-nya, sebagai modal harga pokok penjualannya. Oke. Kemudian ketika ada pembayaran dari customer, maka AR-nya berkurang di debit dan uangnya bertambah di debit. Okay, so that's the whole process of order to cash. Semoga Anda mengerti dan silakan mencoba.